Mendengarkan materi, karena insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan sharing lagi tentang peluang apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan rezeki. Ya, kita memaksimalkan kita punya keterampilan dan khususnya kita bisa bermanfaat untuk banyak orang. Oke, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukur kepada wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa bertemu lagi rekan-rekan semua, para pengusaha. Sambil menunggu ada beberapa tadi yang sempat izin di grup, kita sambil tunggu kita akan mulai dengan sebuah pembahasan ringan. Kenapa kita harus tetap survive, ya Bapak Ibu, khususnya di era yang sekarang sudah menggunakan yang disebut dengan digitalisasi. Semua apapun itu dibuat versi digitalnya. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, ya ada beberapa ini mudah sekali, apalagi ibu-ibu yang di rumah saja kerjanya atau yang mungkin punya aktivitas lain, tidak apa ya, tidak banyak mengambil waktu, tidak membutuhkan banyak tenaga. Nah, hanya yang dibutuhkan adalah konsisten kita dan juga kreativitas kita dalam membangun kita punya branding, kita punya branding. Oke, kenapa kita harus mencari yang namanya peluang? Yang pertama harus kita ketahui, Bapak Ibu, rekan-rekan, saya yakin Anda semua juga hobi belanja lah, ya. Dan itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Kalau yang namanya belanja atau apalagi jalan-jalan atau shopping lah, nah, itu sudah tidak bisa dikendalikan dirinya. Ya, apalagi ada siapa di sini, ada Kak Fadilah. Itu jangan ditanya kalau masalah belanja-belanja, dia kencang. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa kalau kita belanja pengeluaran tapi pemasukan kurang? Emang bisa dengan cara kita belanja banyak habisin uang, ya, tanda kutip karena sering belanja, tapi bisa menjadi uang, bisa ngasilin uang. Nah, atau beginilah logikanya sebenarnya, Bapak Ibu. Pernah kita lihat ada channels yang hobinya itu jalan-jalan. Nah, dia selalu review tempat rekreasi, dia selalu review tempat apa lagi. Pokoknya untuk jalan-jalan lah, kan wisata-wisata di setiap daerah. Dia dapat dari mana ya uang ya? Padahal kalau kita mikir di pengeluaran terus banyak itu, belum bensinnya, uang makannya. Tapi kenapa dia tetap banyak penghasilannya? Nah, karena dia bisa memanfaatkan itu, Bapak Ibu. Dia bisa memanfaatkan hobinya untuk bisa menghasilkan, ini kan? Apalagi kalau misalnya pekerjaan kita yang bisa menghasilkan cuan, itu sudah menjadi hobi. Contoh, biasa kalau misalnya kita lihat ada orang yang apa selalu ngedit-ngedit, ya. Itu biasa dihasilkan cuan juga itu. Nah, dengan cara dia jadikan hobi, akhirnya dia tidak pernah merasa tertekan dengan hobinya, pekerjaannya, karena itu hobi. Selalu ngedesain, editing video, atau fotografi lah. Fotografer itu hobi yang bisa menghasilkan cuan. Modal kamera, kita pergi ke CPI atau tempat yang di mana orang bisa jogging, tinggal kita daftar, kita punya akun di salah satu aplikasi atau website, ya kita jual di situ hasil-hasil kamera kita, hasil jepretan kita, menghasilkan. Nah, inilah yang disebut dengan ketika kita tetap melihat peluang, ya apapun itu, nah itu bisa menghasilkan cuan, bisa menghasilkan penghasilan. Sekarang kita melihat fakta dulu, Bapak Ibu. Orang yang belanja online
itu sudah menjamur di mana-mana. Bahkan siapapun pasti belanja online lah. Ya kan? Siapa di sini yang tidak pernah belanja online? Saya yakin hampir dari kita semua ya rata-rata sudah pernah yang namanya belanja online. Entah itu mulai dari apa marketplace atau FB, sistem COD atau ketemuan. Nah, itu itu sudah lumrah sekali lah. Padahal kalau kita misalnya dulu kalau belanja itu belum kenal yang namanya istilah online. Dulu masih ada jualbeli.com itu saya masih ingat. Ya, sistem COD. Sekarang sudah berganti nama jadi OLX. Tapi nggak tahu sekarang masih ada nggak. Itu dia sistemnya COD. Ya, jual beli. Apalagi Bukalapak. Tapi sekarang Bukalapak udah nggak ada ya. Pokoknya itu yang dulu-dulu terkenal tuh. Nah, itu yang membumingkan istilah all shop atau online shop. Banyak orang yang hanya menjadi konsumen. Nah, ini peluang ini Bapak Ibu. Pertama kita lihat bahwasanya orang itu hobinya belanja. Oke? Dan kita pun mungkin di situ ada yang hobi belanja. Orang belanja, ya kan? Orang belanja itu udah menjadi kebutuhan dia. Nah, masalahnya kita yang hadir hari ini, ya, insya Allah kita orang-orang yang sadar dan melihat peluang. Mereka yang belanja di online itu hanya menjadi konsumen. Mereka tidak berpikir gimana kalau misalnya saya menjadi reseller juga, ngejual ulang, atau menjadi dropshipper, atau menjadi affiliate. Nah, mereka hanya menjadi konsumen. Nah, kita pun begitu konsumen, tapi kita mikir, ngapain saya jadi konsumen aja ya? Saya pengen menghasilin juga dong. Nah, itu dia. Jadi pertama kita udah melihat fakta bahwasanya orang itu sekarang sudah beralih ke e-commerce atau penjualan online. Dan banyak orang yang menjadi pembeli atau konsumen di online shop itu. Ya mereka hanya menjadi penikmat ya untuk barang-barang online shop. Nah, kita bisa melihat peluangnya di situ. Nanti sedikit saya sharing Bapak Ibu. Saya juga memulai dari online shop. Ya, tidak pernah berpikir bahwasannya bisa lumayan lah. Ya, tokonya rame. Padahal aktivitas belanja bisa menjadi peluang bisnis. Nah, ini fakta. Sekali lagi, daripada kita hanya menjadi konsumen, ya, kita belanja, belanja, belanja. Ternyata kita bisa juga menghasilkan dari apa yang kita beli. Dan itu bisa menjadi peluang usaha kita. Kemudian kita harus tahu tren yang sekarang sudah berpindah di gadget kita, di handphone kita. Ini disebut dengan tren belanja digital. Kenapa bisa tren sekarang belanja digital atau belanja online? Ya kita ketahui lah, e-commerce sekarang itu pertumbuhannya pesat sekali ya. Banyak sekali toko-toko atau aplikasi atau website yang sudah beralih ke e-commerce atau penjualan elektronik online. Jangankan penjualan Bapak Ibu, duit saja ya, uang atau dompet ya. Dompet itu yang tadinya ada fisik, sekarang udah hilang fisiknya, berganti. Begitupun uang, koin, ya, sekarang udah berubah juga, udah berganti itu koin. Jadi saldo, jadi bit, ya, Bitcoin, jadi apa lagi? Ya, uang-uang digital, uang angka. Begitupun dompet, dompet berubah menjadi dana, jadi e-wallet, ya. Jadi apa lagi? Pokoknya banyak lah, OVO, dan lain-lain. Itu semua berubah, Bapak Ibu. Karena melihat pertumbuhan e-commerce yang sangat pesat dan kebutuhan orang yang semakin lama pengennya semakin instan. Nah, contoh deh, kalau misalnya kita belanja, kita disediain di situ ada QRIS yang tinggal sekali scan langsung terbayar otomatis, bahkan rupiah-rupiahnya itu terhitung otomatis tanpa ada pengembalian, ya, tanpa ada apa lagi menunggu lama karena uang kembalian itu, bahkan ada receh-recehnya juga, siapa tahu tidak ada uang tukarannya. Nah, lama lagi kan kita menunggu. Nah, jadi orangnya pengennya instan, langsung. Begitupun kalau kita belanja online, kalau selama ada pengiriman yang instan, pasti kita pilih pengiriman yang instan, biar cepat sampai.
Nah, itu yang disebut dengan psikologi marketing. Orang maunya itu dilayani, maunya itu dimudahkan. Kalau kita belajar tentang mengenal manusia, semua orang suka dilayani. Siapa sih yang tidak mau dilayani? Marketplace dan sosial e-commerce meningkat. Nah, ini juga kita sudah lihat dulu FB, siapa generasi-generasi milenial atau baby boomer kali masih sampai sekarang pun saya masih pakai, lebih sering pakai ini FB ya, Facebook daripada TikTok ataupun Instagram. Di situ kita bisa melihat perilaku konsumen, Bapak Ibu. Perbedaan antara TikTok, IG sama FB itu bisa kelihatan. Atau enggak begini, kita bisa tebak deh. Pengguna TikTok itu kira-kira usia berapa, Bapak Ibu? Kira-kira anak-anak apa yang pakai itu? Usia dan umur berapa itu? Untuk pengguna TikTok, apakah Haji Hariah menggunakan TikTok di usia 63 atau 62 tahun? Nah, kemudian pengguna untuk Instagram, woy, bahkan ada istilah Instagramable, tempat atau place untuk foto booth atau apa, konten-konten yang memang bagus dibuat konten ya, pamer untuk di sosial medianya, Instagram. Itu usia-usia berapa? Dan juga Facebook, itu usia-usia berapa? Jadi kita udah melihat itu perilaku konsumen dari tiga social commerce tadi. Ya, makanya enak kita jualan apa nih bagusnya. Kita bisa gunakan psikologi mereka ini, kebutuhan mereka ini apa, khususnya dalam penjualan online. Nah, ini juga perilaku konsumen semakin ke arah digital. Ya, betul sekali. Dan saya yakin sekali Bapak Ibu, setahun, 2 tahun, bahkan ya 5 tahun ke depan, sepertinya uang fisik itu sudah tidak terlihat nih, bahkan berkurang nih. Walaupun masih ada, ya, walaupun pasti masih ada. Hanya orang akan sekarang beralih dan lebih lebih ini lebih cepat ke digital, uang digital, sedikit-sedikit transfer, beli pulsa, transfer, bahkan gajian transfer. Ya, jadi makin lama kelihatan itu uang ya, makin berkurang itu kalau itu uang fisik. Nah, sekarang peluang yang bisa kita lihat di era digital. Apa saja? Nah, yang pertama, kita bisa melihat bahwasannya peluang bisnis online itu siapapun bisa. Tidak kenal usia. Sekali lagi, tidak kenal usia. Saya sudah usia sekian. Tidak kenal usia seperti itu, Bapak Ibu. Ya, peluang di era digital siapapun bisa, usia berapapun bisa, asal dia mau belajar dan mau latihan. Oke? Modal, bahkan ada yang tanpa modal, ya modalnya cuma kuota. Modalnya cuma kuota. Tidak terlalu besar. Memang yang dibutuhkan adalah konsisten dan kesabaran. Jangan jangan berharap bisnis online langsung pengen cepet kaya. Ada juga temanku itu satu orang, dia pengennya bisnis itu mau langsung kaya, dia main besar. Artis bukan. Pokoknya dia cepet, pengennya cepet. Kayak siapa ya? Ada kayak wakil kalau nggak salah itu pengen cepet, belum waktunya dia pengen cepet. Pasar sangat luas. Ya, kalau era digital dari Sabang sampai Merauke itu bisa dijangkau. Saya keempat kemarin ada yang pesan dari Sumatera, Bapak Ibu. Bahkan ada yang daerah-daerah Ambon yang pesan produk ya di online shop saya di toko online. Jadi memang menjangkaunya jauh, besar jangkauannya. Bahkan enak itu kalau jangkauannya besar, ya bisa kita promosikan juga kita punya bisnis lain. Nah, karena kita ingin jangkauannya itu luas, besar. Apalagi kalau toko kita itu udah toko yang terpercaya, kredibel. Kenali produk yang sering dicari atau tren marketplace-nya apa. Oke, sekarang sederhana saja Bapak Ibu. Ada dari dulu sampai sekarang, ada yang disebut dengan kebutuhan pokok manusia, ya, atau kita sebut dengan tiga kebutuhan pokok. Oh, sekarang bukan tiga, sudah bertambah jadi empat. Empat kebutuhan pokok manusia.
Yang pertama adalah kebutuhan pokok sandang. Apa yang berkaitan dengan yang disandangkan atau pakaian. Mau dia peci, pakaian yang modif, gamis, mukena, pokoknya semua yang berkaitan dengan pakaian itu kebutuhan pokok manusia. Tren nggak? Tren, tapi Anda harus cepat dan harus gercep melihat model apa lagi yang terbaru. Karena 1 minggu saja udah hilang lagi, itu udah layu. Kalau Anda sudah stok banyak, produknya lama nyampe, udah berganti tren, sudah jual murah terpaksa. Saya pernah terjun di situ Bapak Ibu. Dan bahkan sekarang juga masih sering lah menawarkan beberapa kayak misalnya yang sistem besar ya partai. Pakaian-pakaian yang banyak gitu, seragam. Saya masih main di situ juga. Sandang, pangan yang berkaitan dengan makanan atau semua yang bisa dikonsumsi. Minuman, makanan, apalagi cemilan, itu bisa kita lihat juga di situ. Apakah lagi tren sekarang? Apa yang lagi tren sekarang? Yang berkaitan dengan minuman-minuman. Nah, itu boba-boba tuh. Atau kopi-kopi yang di pinggir jalan. Daripada kita ke warkop ada yang di pinggir jalan. Yang gulanya juga kita nggak tahu berapa persen tingginya itu. Ataukah isinya semua gula. Tidak ada kopi murninya udah berapa persen. Nah, kita nggak tahu. Tapi itu yang lagi tren. Dengan panas matahari di siang hari. Keringetan tiba-tiba ada yang jualan es kopi. Harga 8.000. Nah, jadi kita harus lihat itu trennya. Ada teman saya juga pernah ikut kayak gitu. Lagi-lagi nggak konsisten. Pokoknya apapun usaha kita, kalau nggak ada konsisten sama sekali nol dikali nol besar. Ya, dikali nol besar. Memang itu tujuannya setan kan menggoda saja. Padahal kalau dia sedikit bersabar, dia bisa sampai selesai itu. Dia bisa sukses itu. Ya. Kemudian temukan kebutuhan pasar. Tunggu dulu. Belum tadi ya. Sandang sudah, pangan sudah, papan. Papan itu apa sih yang berkaitan dengan tempat tinggal? Nah, itu yang enak itu usaha-usaha toko bangunan Bapak Ibu. Ya. Kayak Anda punya saya juga sempat kayak begitu ya, punya kenalan di Kima ya pabrik langsung. Ya, itu ada pernah yang mau beli spandek, ya saya dapat harga yang lebih murah ya tinggal saya up aja harganya. Kan lumayan. Spandek kita beli kalsiboard di sana atau gipsum. Itu kan murah-murah langsung ke pabriknya. Pokoknya Bapak Ibu, di mana ada peluang, lihat Anda di situ di mana. Nah, jadi semua enak tuh, tinggal kita eh, pasarkan aja sesuai dengan porsi dan kita bisa melihat positioning istilahnya memposisikan kita punya produk ya jangan tawarkan ibaratnya beginilah secara logika nggak mungkin orang datang ke toko bangunan untuk beli gula pasir kan nggak masuk akal ya atau enggak dia beli nasi kuning di penjual sembako ya kan nggak masuk. Nah, jadi kita harus bisa yang namanya positioning atau penempatan produk yang tepat. Orang cari apa? Nah, tanpa Anda cari, saya sudah hadir di situ. Nah, sandang, pangan, papan. Yang terakhir adalah skincare. Nah, itu udah masuk kebutuhan pokok. Skincare apapun itu, Bapak Ibu. Mau body care itu ada sabun, ada deodoran, ada apa lagi yang berkaitan dengan body. Apalagi minuman berotot. Pokoknya semua yang berkaitan body care. Ada namanya face care. Ada namanya hair care, ada namanya semua yang berkaitan care. Itu udah kebutuhan pokok. Kenapa bisa? Ya, tuntutan yang disebut era digitalisasi. Malu Kak Sarasa kalau foto tidak kinclong mukaku. Indah enak aku rasa kalau lagi ketemu Kak sama orang bau badanku, bau mulutku. Jadi itu yang menuntut seseorang itu harus wangi, harus kelihatan oke, good looking lah. Ini kita nggak berbicara cantik dan ganteng, tapi dia rawatlah dirinya. Nah, jadi akhirnya dia masuk tuh di kebutuhan pokok manusia. Manusia harus terlihat sebagaimana dia mau melihat orang lain seperti itu. Makanya dia perbaiki dirinya. Kita bisa lihat itu Bapak Ibu, tren seperti itu. Tinggal Anda mau melangkah atau tidak. Padahal peluang di depan mata. Cuman satu saja kelemahannya. Kelemahan kita apa itu? Mager, males, semangatnya naik turun.
Ya, kalau kayak begitu dan kita ikutin terus Bapak Ibu, ya sudah, kita akan terus seperti kapal yang karam di atas lautan, terombang-ambing terus. Belum jelas kita punya finish padahal sudah ada, tapi karena kita tidak tarik jangkar kapal tak, akhirnya kita terombang-ambing terus, tidak bisa jalan-jalan. Temukan kebutuhan pasar. Nah, dari semua ini kayak modal yang paling kecil apa, pasar yang sangat luas dengan cara belajar online, bisnis online itu apa, temukan kebutuhan pasar apa. Kalau Anda lihat Bapak Ibu, peradaban itu bisa maju, yang penting ada tiga hal itu dalam peradaban, dalam suatu daerah atau kampung. Lihat Miki, bakal maju itu. Apa yang pertama? Pasar. Pasar. Yang kedua adalah pendidikan. Yang ketiga adalah kesehatan. Tiga hal ini sudah bisa maju peradaban. Nah, kenapa pasar? Ya, karena pasar itu perekonomian itu bisa berputar. Nah, makanya di zaman Rasulullah itu yang dicari pasar yang pertama. Setelah itu dibangunlah masjid di situ. Nah, karena kita tahu kan di pasar itu banyak siapa. Nah, kayak agak diimbangi lah. Tapi sekarang pasarnya bukan di situ lagi, Bapak Ibu, bukan ada tempatnya, tapi udah pindah di HP kita. Berapa toko itu, berapa berapa pasar yang ada di HP kita? Coba silakan Anda lihat. Di Facebook ada toko, ada pasar di situ namanya marketplace. Kemudian apa lagi? Eh TikTok Shopee, ada, Shopee ada, mana lagi? Instagram, Tokopedia ada, Instagram ada, LinkedIn. semuanya ada, Bapak Ibu. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kita mau jadi konsumen saja atau mau memanfaatkan itu untuk menjadi bisnis kita. Tinggal kita saja. Nah, makanya nanti ya, nanti sabar sambil kita ngabuburit ya. Nggak lama kok Bapak Ibu, saya minta 30 menit saja. Nah, ini dia, bisnis digital channels atau beberapa channel yang bisa kita gunakan untuk bisnis digital, ya. Saya juga main di bisnis digital yang disebut dengan prodik. Nah, prodik itu produk digital, bukan produk fisik. Produk digital itu seperti e-book, e-course, PPT, atau PowerPoint itu yang saya jual. E-book atau how to tutorial ya dalam bentuk PDF, ya itu yang saya jual. Harganya 1.000 2.000 atau worksheet anak-anak untuk mewarnai, itu juga bisa dijual. Tinggal di print ulang di rumah. Nah, itu yang disebut dengan prodik atau produk digital. Makanya Bapak Ibu ini peluang besar sekali sebenarnya ya. Tinggal kita mau ndak. Yang pertama ya dalam bisnis digital channels itu yang pertama disebut dengan dropshipper. Nah, ini yang saya bilang tanpa modal sama sekali. Modalnya cuman ketekunan ya, komitmen untuk terus konsisten dan juga ya pastinya kita harus kreatif ya dalam membuat konten-konten dan membranding diri. Apalagi bisnis digital itu ada yang disebut dengan reseller. Ya, dropshipper saya gunakan, reseller juga saya gunakan. Reseller itu seller kan menjual tuh penjual. Reseller menjual ulang, menjual ulang. Saya beli banyak barang-barang itu di Shopee, Bapak Ibu. Saya beli tisu, harganya itu berapa ntar harga di sana ya? Nah, 5 ribuan. Saya jual 8 9 ribu. Tapi saya ambilnya di Jakarta. Itu pun lewat Shopee. Saya belanja bukan langsung ke orang, saya belanja di Shopee dengan cari cari margin yang agak besar ya, harganya lebih rendah. Saya jual di Makassar. Dan pas saya buat harga di Makassar, saya harus cek pasar juga Bapak Ibu. Nggak boleh saya taruh harga di atas kompetitor. Setidaknya setara lah atau beda beberapa rupiah. Nah, begitu tekniknya. Jadi kita lihat tekniknya itu kita cek pasar, berapa harga jualnya, berapa kompetitor jualkan. Nah, kita mainkan di situ. Namanya reseller atau affiliate. Nah, affiliate marketing lebih enak lagi sama kayak dropshipper. Bedanya dropshipper itu dijual produknya, ya dia jual produknya. Tapi kalau affiliate marketing dia jual link, dia jual link. Ya, ada yang disebut dengan referral number atau nomor link atau alamat link. Nah, nantilah ya. Pokoknya apalagi alasan tak Bapak Ibu, semua ada di HP tak. Kalau Moki bergerak, Moki juga menghasilkan, ada itu di HP tak. Jangki terlena, jangki terhipnotis dengan HP, dengan cara main game,
scrolling ndak jelas, mending gunakan itu Bapak Ibu sebagai salah satu wasilah kita bisa mendapatkan rezekinya Allah, bisa bermanfaat sama orang. Coba. Yang penting kita berpikir secara visioner ke depan. Oke, apa sih yang disebut dengan dropshipper? Ada yang tahu dropshipper Bapak Ibu? Nah, ini dia. Dropshipper itu adalah sebuah bisnis jualan online yang memang penjual itu atau seller itu nggak usah stok produk. Ya, jadi kita nggak usah stok produk Bapak Ibu. Ya, produknya itu dikirim langsung dari supplier. Nah, tapi supplier itu sudah menentukan harga. Anda hanya mendapatkan fee atau komisi. Nah, berapa persen? Nah, itu disebut dengan dropshipper. Ya, kalau istilah di bisnis itu kalau di SR12 namanya marketer ya. Marketer itu dia sistemnya dropshipper. Ya, dropshipper ya udah dia bantu jualkan produk apa poster di share kemana-mana. Dia dia juga bikin video khusus untuk dirinya sendiri bagaimana produk itu dia share ada orang beli ya, langsung orang itu langsung ke supplier ke dirinya supplier langsung kirim ke penerima membeli. Dia langsung dapat fee. Enaknya apa? Bisnis dropship ini atau dropshipper itu tidak perlu stok barang Bapak Ibu. Ya, jadi enak mau kerja dimanapun enak. Sama juga kayak saya biasanya ada yang mau beli alat-alat bangunan atau bahan bangunan, udah saya drop saja ke sana. Nah, saya udah ambil ambil keuntungan di situ. Ya, tapi jatuhnya itu ke reseller sebenarnya ya, menjual ulang karena marginnya saya naikkan. Kalau ini dropshipper nggak bisa, dropshipper udah ditentukan oleh perusahaan, harganya sekian. Tapi kalau kamu jual, kamu dapat fee-nya sekian. Ya, jadi udah dikasih komisi lah atau fee. Hampir-hampir mirip lah sama affiliate ya. Bedanya yang satu jual produk, yang satu jual link. Tidak perlu stok barang, supplier yang langsung kirim ke pembeli tanpa modal, tidak perlu ada gudang atau penyimpanan barang, atau Anda tidak perlu ngirim sendiri. Anda bisa kerjakan di rumah anytime, kapanpun, dalam kondisi apapun. Nah, jadi inilah enaknya disebut dengan bisnis dropshipper. Enak sekali Bapak Ibu. Kalau Anda mau coba gas langsung lah. Ya, Anda kan sudah ada di grup tuh. Tinggal chat aja nanti admin yang respon. Bisnis reseller. Nah ini saya dari dulu suka banget yang namanya reseller. Mulai dari pakaian saya jadi reseller. Mulai dari saya juga pernah jualan ini Bapak Ibu. Apa namanya? Obat. Ya, obat ini kesehatan. Ya, jadi dropshipper, jadi reseller juga. Jadi penjual membeli produk dari supplier, ya. Biasanya harga grosir itu kita dikasih. Saya biasa beli di Tanah Abang waktu dulu saya di Jakarta atau di Pasar Cipulir. Nah, Cipulir itu dia mainan-mainan juga murah tuh di sana tuh. Atau aksesoris-aksesoris yang biasa saya beli kalau untuk pengantin. Apa namanya itu kah? Kalau pengantin itu dikasih di depan itu apa namanya? Apa namanya itu? Kenang-kenangan, souvenir. Ah, souvenir. Itu saya biasa, Pak. Bayangkan saya biasa kerja kayak gitu Bapak Ibu. Siapa yang mau nikah nih, biasa keluarga di rumah atau di kampung, saya ke Tanah Abang atau ke Cipulir, saya beli itu. Langsung paket-paket banyak. Saya belinya cuma 1.000 satu. Saya jual 2.000 atau 3.000. Contoh gunting atau cermin atau kipas tangan tuh. Murah-murah. Nah, itu yang disebut dengan reseller yang menjual ulang. Ya, membeli produk dari supplier, kita jual juga dengan margin atau keuntungan yang kita mainkan di situ. Nah, kita yang kontrol stoknya tinggal berapa, kualitasnya kita yang kontrol juga. Bagus nggak ini? Kalau enggak, ya udah enggak saya beli, saya carinya yang bagus. Tapi kalau dropshipper kita nggak ada yang tahu karena supplier langsung yang ngirim, yang punya tangan pertama yang kirim. Kalau kita enggak, ya kita bisa buat branding sendiri, buat toko sendiri. Nah, makanya saya buat toko tuh, namanya Rumah Cantik Herbalit. Nah, coba Bapak Ibu yang punya Shopee, ya yang mau jadi dropshipper atau jadi affiliate, anda daftar affiliate, dapat keuntungan di sana, ya. Jual produknya, kirim linknya Rumah Cantik Herbalit,
toko saya itu saya kasih 15% setiap penjualan. Apalagi kalau Anda ada pakai aplikasi yang disebut MOVA, tambah lagi nanti. Nah, itu disebut dengan affiliate. Ya, ini bisnis reseller. Kita buat brand sendiri, Bapak Ibu. Toko sendiri. Kita mau dikenal atau di branding seperti apa? Saya mau dikenal dengan KD Agensi. Saya buat juga sebuah agensi dalam hal marketing, penjualan, disebut KD, Kaya Dermawan. KD Agensi. Kemudian tokonya, saya punya toko di Tokopedia, saya punya toko di TikTok Seller, saya punya di toko di Marketplace, saya juga punya toko di Shopee. Yang paling kencang selama ini Shopee sama TikTok. Ya, karena saya punya admin sendiri yang harus live, yang memang dia harus kontrol setiap hari toko tersebut. Affiliate marketing, nah, mempromosikan produk milik orang lain. Nah, ini yang saya bilang tadi. Nah, tapi mendapatkan komisi melalui link. Orang yang membeli itu melalui link. Atau number referral atau kode referralnya. Nah, jadi masing-masing nanti ada kodenya. Nah, kalau Bapak Ibu pengen, nah nanti dikasih tahu sama Kak Tari apa itu. Tidak perlu stok barang. Tidak perlu yang namanya produk hadir. Dia cuma memainkan link. Ya, link namanya produk digital. Ini link juga salah satunya kita jualan link. Nggak ada modal, tidak perlu stok, nggak perlu yang namanya pengiriman, nah, bisa dilakukan dari manapun, kapanpun, ya, dalam kondisi apapun. Affiliate marketing. Nah, ada tiga di sini Bapak Ibu, tiga, tiga contoh kalau Anda mau langsung praktek, ya, kalau mau langsung jadi affiliate atau mau jadi dropshipper. Nah, yang pertama adalah ada yang disebut dengan Shopee Affiliate. Nah, di sini tinggal gabung saja gampang sekali Bapak Ibu. Anda kalau sudah download aplikasi Shopee, buka pencarian, kemudian klik Affiliate Center atau program Affiliate Center. Klik aja, tlak, klik, ya kemudian muncul deh daftar, gabung, nah, kemudian setelah itu cari toko, klik Rumah Cantik Herbalit. Nah, itu toko saya kasih Anda komisi mulai dari 15%. Produknya luar biasa Bapak Ibu. Tisu saya jual, trash bag, kantong plastik. Jadi semua kebutuhan-kebutuhan pokok rumah tangga itu saya jual juga. Selain produk-produk kesehatan, skincare, apalagi rak-rak kosmetik, kemudian aksesoris saya jual juga. Nah, tapi saya melihat pasar dulu Bapak Ibu, ini laku enggak? Kalau enggak saya enggak mau jual. Ini tren enggak? Jadi daftar affiliate lewat Shopee. Ya. Ada juga affiliate tapi di TikTok. Ya, namanya TikTok affiliate. Ya, sama, sama juga. Hanya bedanya dia lebih ke komisi. Ya, ada yang ngasih 5%, ada yang bahkan 4%, 2% ada. Ya, tergantung dari produknya apa yang dijual. Nah, ini affiliate Bapak Ibu, Anda cuma kirim link. Sekali lagi, Anda apa namanya posting, jangan lupa sertakan linknya. Ya, link dari affiliate Anda. Jangan link toko. Kalau link toko nggak dapat. Anda udah dapat komisi, Anda dapat fee. Ya, dari link affiliate Anda yang sudah Anda masukkan di rak atau di apa namanya etalase. Nah, itu yang Anda nanti kirim linknya. Mau Kak beli deodoran? Oh, tunggu dulu nih, saya kirim linknya. Beli di sini, bagus ini tokonya. Nah, dapat cashback. Ya, ada cashbacknya Bapak Ibu. Kalau dia klik link itu dan dia beli, Bapak Ibu dapat komisi 15%. Nah, itu yang disebut dengan affiliate. Dia cuma jualan link. Ya. Dan yang terakhir adalah, nah ini aplikasi baru ini Bapak Ibu. Saya juga baru tahu. Ternyata saya coba-coba, saya coba pelajari. Ternyata bagus juga ini aplikasi. Dia itu sebenarnya sama kayak affiliate ya. Dia cuma jualan link. Ya, jualan link sama kode referral atau referral number. Hanya bedanya semua aplikasinya ya, walaupun TikTok Shopee doang atau Lazada, semua pokoknya. Kalau saya Lazada nggak ada toko di situ Bapak Ibu. Lazada, Blibli atau apalah ya.
Itu dikasih masuk linknya, kemudian kita paste di aplikasi Mova. Nah, kita dapat cashback, bayangkan loh. Kita belanja produk, tapi malah kita dapat keuntungan di situ. Nah, itu yang disebut dengan aplikasi Mova. Nah, ini saya baru belajar juga, saya kurang ngerti seperti apa, tapi silahkan Bapak Ibu kalau mau belajar lebih lanjut, ya nanti akan di ini sama di apa? Di direct atau nanti ditolong sama admin kita. Anda mau yang mana? Nah, intinya nanti semua apapun yang Bapak Ibu lakukan, lumayan Bapak Ibu Anda mendapatkan apa? Cashback ya, mendapatkan fee dan komisi. Dari mana? Pertama dari penjual saya, ya penjual saya kasih memang 15%. Kemudian dari aplikasinya sendiri, aplikasi Mova yang kasih karena memang bagian dari marketing dia. Marketing aplikasinya kan setiap ada orang yang klik aplikasi Mova, perusahaan dapat Bapak Ibu. Nah, jadi semakin booming aplikasinya Mova itu, dia semakin naik, makanya dia kasih komisi bagi orang yang belanja pakai aplikasi Mova. Tapi kalau Shopee sama TikTok ini harus daftar affiliate. Tapi kalau Mova dia harus download aplikasi dan pesannya lewat Lazada, TikTok atau Shopee. Nah, tiket.com, Traveloka, trip.com itu bisa semua. Bahkan dapat cashback. Ya, bahkan dapat cashback. Nah, itu bagusnya. Oke? Oke, apa saja platform penjualan kita? Ada yang disebut dengan marketplace, itu atau online shop, ada namanya Shopee, Tokopedia, WA Bisnis, itu bisa dipakai itu Bapak Ibu. Saya pakai WA Bisnis juga. Nah, itu enak lah kalau kita pakai begitu tuh, bisa branding kita punya produk. Media sosial, kita pakai FB, Instagram, TikTok untuk branding kita. Jadi alasan apa lagi Bapak Ibu? Sudah ada di satu genggaman tangan kita, tinggal kita mau pakai demi peluang ke depannya kita bisa berpenghasilan, bisa bantu suami kalau misalnya ibu-ibu di sini, alhamdulillah bisa bantu suaminya dengan bisa berpenghasilan sendiri, atau misalnya anak-anak mudanya di sini pengen juga berpenghasilan tanpa apa berlindung apa tanpa berlindung di bawah ketiak mamanya karena merasa sudah besar, ngapain dia nyusahin orang tua, bisa juga. Intinya konsisten. Itu kunci dan apa ya? Rumus pertama di situ Bapak Ibu. Dibilang manja doa jada barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Kenapa saya tidak dapat? Tidak konsisten. Itu saja. Oke, strategi promosi. Nah, ini ndak usah. Pasti Bapak Ibu sudah tahu lah. Konten buat konten menarik. Apalagi kalau misalnya di eh, toko saya, kalau di toko saya Bapak Ibu Rumah Cantik Herbalit, nah itu malah kontennya sudah kami siapkan semua di situ. Jadi Anda tinggal share-share aja. Testimoni sudah ada. Ya. Promosi, diskon apa sudah ada. Ini dia, konsisten promosi yang paling penting. Ini baru satu kayak ini, kayak Senin Kamis. Ya, kayak apa promosinya itu Senin Kamis, nggak konsisten setiap hari. Pelayanan tak bagaimana? Bagaimana Anda dipercaya sama pelanggan atau sama buyer, pembeli? Oke? Nah, terakhir, ini bukan omon-omon, bukan janji-janji palsu seperti para pejabat, Bapak Ibu. Karena saya juga pelakunya, saya merasakan betul bagaimana dari kecil saya membawa produk masuk di tas, datang ke masjid-masjid waktu Jumatan, saya tawarin produk. Jadi saya mulai memang dari bagaimana terjun ke lapangan, saya pelajari psikologi orang ketika ditawari seperti apa, berarti komunikasi saya harus saya ubah. Oke, itu yang namanya challenge. Saya suka sekali men-challenge diri saya. Karena banyak pelaku UMKM yang sukses itu berasal dari hal yang kecil, dropshipper, bahkan dari reseller. Ya, memulai dari hal kecil, ini pondasi yang paling pertama, anak tangga yang pertama, hanya dibutuhkan adalah konsistensi. Ya, kita bisa berkembang dengan konsistensi. Oke, sekian itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Silakan follow IG saya, Radial Musa 17. Jangan lupa save nomor saya. Siapa tahu kita bisa bersilaturahmi lebih panjang lagi. Nah, karena sudah ada aroma-aroma ini, jadi kita harus akhiri. Siapa tahu di sini ada yang mau. Oh, kita foto bersama dulu Bapak Ibu.
Atau ada yang mau ditanya Kak? Ada yang mau sharing nggak? Silahkan, saya kasih 5 menit. Aman? Kalau tidak ada yang sharing berarti sudah aman semua, Mi. Tinggal eksekusi. Ingat Bapak Ibu, HP tak, ya HP tak itu akan menjadi manfaat atau hanya menjadi hiburan belaka, entertainment. Banyak temanku begitu juga Bapak Ibu. Dikalai sama HP-nya. Dia malah tergiur, cuning dia sama HP-nya. Main game terus, bangun-bangun aja ditagih media. Mana mi storan tidak ada sama sekali. Nah, kena itu. Ada juga temanku main HP terus, disuruh datang apa, omon-omon aja dia. Pokoknya Bapak Ibu, nggak bisa dicap baik kalau dilihat saja konsisten tidak ada sama sekali. Oke, silakan aktifkan kamera, kita foto bersama. Masya Allah ada Kak Sriwana nih, saya pengen banget jalan-jalan ke sana. Tiga, mana senyumnya Bapak Ibu? Yuk sedekah senyuman. Sejuka senyuman. Ustadz Pondok Pesantren, Masya Allah. Ini luar biasa nih Kak Asriadi nih yang harus digaskan Bone. Mainkan aplikasinya. Istri kita sudah ikut itu, Bang. Oke, terima kasih sekali lagi. Semoga berkah puasanya. Oh sudah Mi, dari tadi saya foto-foto, banyak sekali fotonya. Nanti saya kirim. Pasti Anda menunggu dihitung kan? Enggak saya hitung memang. Enggak saya hitung karena cak 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 udah tekan-tekan foto-foto aja terus. Oke, jadi gimana Kak Asma? Bisnisnya bagaimana? Ya, Kak. Kita udah punya Masih toko belum? belum, Kak. Masih Makanya pemakaian harus sendiri. oh konsumsi sendiri. Ya udah Bismillah sungguh-sungguh Ki Kak buka Ki toko, branding Dirita. Nanti kalau perlu saya bantu Ki. Kalau mau buat logonya, logo toko dan lain-lain saya bantu. Ya, Kak. Insya Allah. Apalagi kalau ada aplikasi lebih enak. Saya pakai aplikasi itu, alhamdulillah enak banget itu. Mau bertanya Kak, apakah bisa membeli produk sendiri di online shop agar bisa, bisa banget. Saya dulu begitu. Jadi caranya kasih naik saya punya toko di apa di Shopee, ada yang disebut dengan fake order ya, order pura-pura atau order bohongan. Tapi satu, jangan sampai kita menggunakan WiFi. Kalau WiFi kita ketahuan. Saya sempat kayak begitu karena menggunakan WiFi yang sama, akhirnya kedetek itu, kebaca dia. Pakai data pribadi ya, kirim ke alamat terserah, alamat sendiri juga nggak masalah. Yang penting tidak dengan alamat toko ya, alamat toko sama penerima harus beda. Oke, jadi bisa itu Bapak Ibu. Kalau mau beli, naikin toko, beli di toko sendiri. Saya begitu. Tuh ada orang beli, saya suruh beli di tokoku. Jadi begitu. Makanya nih siapa nih Bapak Ibu? Kak Tari mau nyampaikan nggak? Ada yang mau disampaikan? Ya, terserah lah mau tentang apapun. Ada Kak Asma di sini, ada Kak Rosmiati, banyak di sini. Ada Faisal Julianto, tuh nggak tahu dari mana nih orang ini. Ada Agung. Oke, udah gabung grup semua kan ya? Bapak Ibu udah gabung grup ya? Nah, berarti nanti kita sharing-sharingnya di grup. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Selamat berbuka puasa untuk daerah Papua dan sekitarnya. Kalau di sini belum berarti ya, belum buka. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.